Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bang WG yang beriman? Selamat datang kembali di channel Bang WG. Wudu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, karena tidak sahnya wudu dapat menyebabkan sholatnya seseorang menjadi tidak sah. Sedangkan sholat merupakan rukun Islam yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi umat Islam untuk sangat memperhatikan bagaimana cara dia berwudu. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Oleh karena itu, Bang WG ingin mengingatkan berikut kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudu. Namun, sebelum lanjut, mari tebar kebaikan dengan cara klik tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak mungkin, agar saudara kita yang belum tahu dapat memperbaiki tata cara berwudu. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan notifikasi setiap Bang WG mengupload video baru. Dan mari kita saling berbagi pengetahuan dan ilmu bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman, dengan teman-teman menonton, memberikan like, subscribe, serta membagikan video-video dari Bang WG, itu berarti teman-teman sudah membantu orang banyak dan insya Allah sudah bersedekah. Karena insya Allah 100% penghasilan yang didapat di Bang WG akan disumbangkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan dan untuk tempat-tempat ibadah. Kita mulai dengan kesalahan yang pertama. Kesalahan pertama di saat kita akan melakukan wudhu, yaitu menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Namun, ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Maka orang itu pun mengucapkan salam, namun Rasulullah tidak membalas salamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hal ini dikarenakan menjawab salam merupakan salah satu zikir. Nah, tuh. Bagaimana dengan teman-teman yang berwudu di WC ya, karena kebanyakan kita ini di situ tempat mandi, di situ juga WC, di situ juga kita wudu. Jadi ada baiknya jika teman-teman ingin berwudu, sebaiknya berwudu di tempat yang tidak ada WC-nya ya teman-teman ya. Kalaupun misalnya pengen berwudu tidak ada tempat yang lain, ya mungkin teman-teman boleh bawa airnya di ember keluar lalu berwudu di luar gitu ya teman-teman ya. Kesalahan yang kedua adalah tidak membaca basmalah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi teman-teman ya, pastikan teman-teman
sudah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di saat akan memulai berwudu. Kesalahan yang ketiga, boros dalam menggunakan air. Hal ini terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Tidak hanya itu teman-teman, Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka sahabat beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Rasulullah bersabda kembali, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, jadi ya teman-teman, kalau teman-teman ingin berwudu, pastikan membuka keran airnya sedikit saja, ya, bukan pelit ya teman-teman, tapi untuk menghindari pemborosan. Sering kita lihat di masjid, musola ataupun tempat-tempat kita beribadah maupun di rumah, di saat kita membuka keran air itu sederas-derasnya ya teman-teman. Nah itu tidak boleh, sangat dibenci itu ya teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi itu bisa menyebabkan tidak sahnya wudhu teman-teman. Karena apa? Karena pemborosan tersebut. Kesalahan keempat, tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Nah, tidak sempurna membasuh anggota wudhu mengakibatkan sebagian anggota wudhu tidak terbasuh air. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudhu kalian, sesungguhnya Rasulullah bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Nah ini juga sering kita lihat dan mungkin juga kita pernah melakukannya. Jadi di saat kita mencuci tangan ataupun kaki hanya dikucurkan air saja ya teman-teman, tanpa membasuhnya ya. Mungkin di saat mencuci kaki kita malas membungkuk, jadi hanya menyiram-nyiramnya saja. Nah ini itu tidak sempurna ya membasuhnya. Itu namanya bukan membasuh, namanya menyiram ya teman-teman ya. Dan dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat sedangkan punggung kakinya terdapat bagian mengkilat karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Abu Daud menambahkan, dan mengulang sholat. Karena wudhunya itu dianggap tidak sah, otomatis sholatnya juga menjadi tidak sah. Berarti kalau ia harus mengulang wudhunya, maka orang tersebut harus mengulang sholatnya. Kesalahan yang kelima, membasuh wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was atau bisikan dari setan, karena Rasulullah tidak pernah menambah basuhan wudhu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang disampaikan Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah membasuh dalam wudhu hanya 3 kali. Maka yang wajib bagi seorang muslim membuang segala was-was dan keraguan-raguan yang munculnya setelah wudhu, dan janganlah menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu tipuan setan.
Jadi sebaiknya teman-teman ya, daripada membasuh bagian wudhu itu lebih daripada 3 kali, lebih baik kalau ragu-ragu teman-teman wudhu dari ulang ya, dari awal ya teman-teman ya. Lalu kesalahan yang keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja ketika buang angin. Istinja hanya pada buang air kecil atau air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang buang angin untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya, adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. Jadi kalau hanya kentut aja, teman-teman tidak diwajibkan ini ya, mencuci dulu ya teman-teman ya. Kecuali kalau kentutnya ada ampasnya ya teman-teman. Kesalahan yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian seseorang tertidur saat menunggu sholat, kemudian terbangun untuk melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Jika sahabat mengalami seperti ini, maka wajib berwudu lagi. Jika terlelap dalam tidur ya teman-teman. Biasanya ini saat melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah lalu tertidur. Dan juga misalnya di antara sholat maghrib dengan sholat isya, karena waktunya jaraknya dekat, jadi rebahan-rebahan sebentar lalu tertidur lalu merasa wudunya masih ada, jadi dia langsung sholat isya ya. Nah, adapun jika hanya terkantuk dan tertidur ringan namun tetap sadar dengan sekelilingnya ya, maka tidak wajib bagi sahabat untuk berwudu kembali. Kesalahan yang ke-8, meninggalkan istinsak dan istinsar. Istinsak adalah menghirup air lewat hidung sampai pangkal hidung, dan istinsar adalah kebalikannya, yaitu mengeluarkan air yang dihirup dari hidung tadi. Sebagian kaum muslimin hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung ya teman-teman. Jadi memang sering kita lihat, dan saya juga dulunya gitu ya teman-teman, untuk di saat berwudu untuk hidung itu hanya membasahi jari lalu dimasukkan ke hidung ya. Nah, ternyata itu juga bisa membuat wudu kita tidak sah, dan apabila wudunya tidak sah atau batal, berarti sholatnya juga tidak sah. Bayangkan selama ini sholat yang kita kerjakan ternyata tidak sah ya teman-teman, hanya karena istinsak dan istinsar ini. Dalil tentang istinsak ini, maksudnya dalil tentang istinsak dan istinsar terdapat dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Dari Umran, beliau menyifati wudu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke bejana, lalu ia kumur, kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Nah, itulah ya. Jadi istinsak dan istinsar ini juga dicontohkan oleh Utsman ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali, dan barang siapa yang melakukan istismar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil tidak genap jumlahnya ya. Jadi ini hadisnya sekaligus dua nih yang diterangkan ya teman-teman ya. Wudu dengan istismar ya teman-teman. Kesalahan yang ke-9, menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sesungguhnya tidak demikian itu.
itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk dalam ibadah wudhu. Jadi teman-teman ya, menyapu tengkuk ini ya bukan bagian dari wudhu ya, atau membasahi leher bagian belakang itu enggak merupakan bagian dari wudhu teman-teman. Ke-10, ini kesalahan yang ke-10 yang dirangkum. Doa pada saat membasuh anggota wudhu. Imam An-Nawawi berkata, doa pada saat membasuh anggota wudhu tidak memiliki dasar. Tidak ada doa dari Rasulullah saat membasuh anggota wudhu, dan doa-doa ini hanyalah buatan orang-orang tanpa dasar. Yang diketahui secara syar'i adalah hanya membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim di saat awal wudhu, dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, ditambah dengan berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi teman-teman jangan khawatir yang nggak hafal bacaannya saat kumur-kumur apa, cuci muka apa, membasuh lengan apa, membasuh kaki itu apa. Teman-teman tidak perlu khawatir, karena ternyata berwudu itu sangat simple ya, tidak ada doa-doa yang lain, melainkan hanya di saat memulai wudu teman-teman hanya wajib membaca bismillahirrahmanirrahim, dan setelah semua rangkaian membasuh anggota wudu, teman-teman hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu berdoa ya, berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Gitu ya teman-teman. Nah, sahabat Bang WG yang beriman, itulah tadi ulasan kesalahan-kesalahan saat berwudu yang dapat menyebabkan batalnya sholat. Bayangin jika teman-teman tidak segera memperbaikinya, berarti seumur hidup teman-teman sholatnya itu tidak sah alias batal ya. Nah, adakah dari kesalahan-kesalahan yang disebutkan yang biasanya sahabat lakukan? Kalau ada, mari sama-sama kita perbaiki dan kita sempurnakan wudhu kita. Share dan komen di bawah video ini ya teman-teman ya, kalau ada masukan. Semoga Allah memperkenankan dan menerima segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah serta amalan yang kita lakukan, yang semata-mata hanya untuk mengharap keriduannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi yuk, membangun channel Bang WG lebih baik dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya. Karena seluruh penghasilan channel ini akan disumbangkan bagi mereka yang membutuhkan, dan juga dengan demikian berarti sahabat sudah turut menyumbang dan bersedekah. Jangan lupa tonton juga video-video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.